Ganjar ternyata mampu menyalip Prabowo Subianto yang selama ini selalu merajai survei-survei yang kita lakukan. Nah, selisihnya sih sebenarnya masih dalam rentang margin of error, kurang lebih 2,5%. Dalam simulasi 32 nama misalnya, Ganjar Pranowo itu mendapatkan 23,1%, kemudian Prabowo Subianto maksud saya mendapatkan 21,6%, dan yang ketiga itu Anies Baswedan 11,4%. Ini tiga nama besar yang sebenarnya dari dulu saling menghiasi ya media massa, terutama Ganjar dan Prabowo Subianto. Kalaupun toh ada tiga calon yang menang, yang maju di 2024, tiga calon itu misalnya Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan, endorsement Jokowi setidaknya membantu Prabowo mengalahkan Anies Baswedan di putaran pertama. Jadi sepertinya gitu ya, yang sedang akan kita lihat beberapa bulan ke depan adalah pertarungan memperebutkan tiket di putaran kedua. Karena sampai sekarang tidak ada yang menang satu putaran. Dan ketika pertarungan pada titik itu, Pak Jokowi punya semacam motif politik. Siapapun yang maju di putaran kedua itu all president man. Bisa Ganjar, bisa Pak Prabowo. Saya rasa masyarakat Indonesia juga sudah cukup dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, dan kami melihatnya memang untuk hasil survei ini memang sepertinya terlalu terburu-buru, karena impact dari kemarin U20 itu kan bukan hanya Ganjar saja yang menyatakan menolak, tapi juga banyak tokoh yang menolak. Tapi memang ini adalah tahun politik yang dimana ada upaya-upaya dari kubu kontra Ganjar yang mencoba untuk mengambil panggung ini, dan kami melihatnya seperti itu. Tapi kami tetap optimis bahwa penurunan hasil LSI ini ya tidak berdampak signifikan, tapi kami relawan tetap bekerja keras. Kemudian kita anggap ada margin of error 2,8%, maka tidak ada yang unggul mutlak. Jadi tiga-tiganya sama, masih di kisaran margin of error. Maka nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan ini adalah capres yang survei hari ini paling unggul. Elektabilitas Ganjar Pranowo kembali menguat. Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan bahwa elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menguat setelah sempat mengalami kemerosotan setelah dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Survei ini dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 14 April 2023 dengan metode wawancara melalui telepon. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengungkapkan, dalam simulasi top of mind, Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan 16,5%, sangat dekat dengan perolehan suara Prabowo Subianto sebesar 16,3%. Urutan selanjutnya ditempati oleh Anies Baswedan dengan perolehan suara 9,8%, Joko Widodo 9,2%, Ridwan Kamil 1,6%, dan nama-nama lain di bawah 1%. Dalam format ini, masih ada 42,2% yang belum menjawab. Ada peningkatan suara Ganjar dari 13% di minggu pertama April 2023 menjadi 16,5% di minggu kedua April 2023. Sementara Prabowo mengalami pelemahan dari 18,3% menjadi 16,3% di periode yang sama. Sementara suara Anies relatif stagnan bergerak dari 10,7%, ujar Denny Irvani dalam keterangannya pada Sabtu. Elektabilitas Ganjar, kata Denny, makin menguat dalam format semi terbuka dengan daftar 30 nama. Pada simulasi 30 nama tersebut, elektabilitas Ganjar berada di angka 24,3%, lalu disusul Prabowo 22,5% dan Anies Baswedan sebesar 15%. Sementara itu dalam simulasi 6 nama, Ganjar tetap memimpin dengan perolehan suara 26,8%, disusul Prabowo 25,4%, Anies 16,7%, Ridwan Kamil 13,8%, Mahfud MD 4,1%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 2,1%. Dalam simulasi 6 nama ini, masih ada 11,1% pemilih yang belum menjawab.
Secara keseluruhan, suara Ganjar yang sempat turun mulai kembali menguat. Dukungan publik pada Ganjar mulai pulih, pungkas Denny. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau selfon, sekitar 79% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing atau RDD. RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan telepon secara acak. Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.216 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.